Oke, 1, 2, 3. Dua-duanya ini Amar. Oh, kamu mau disalahkan ya? Kamu tuh mau disalahkan ya? Saya kasihan fans aku nanti mereka nanti Ilfil. Oh my god. Oke, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita sama Ice TV. Woi. Amar dan Iris Bella. Nah, TV-nya sih. ya, mereka ada TV-nya ya. Kita Ice juga. TV gitu. Ya, Ice TV. Harus. Kita Samuel Pranda Kulkas. Nah, rumah harus melengkapi. Iya. Nah, Ice TV ini jadi kepanjangannya apa? Amazing, inspiring, sweet, And helping. helping. Oke, kalian bisa dapat 4 kata itu. Maknanya apa menurut kalian berdua? Sebenarnya Ais itu kan Amar Amar Joni Iris Iris. kan. Nah. Ya, ada yang bilang Amar Joni Iris, ada juga bilang Amar, Iris, Henry, Susanti, Henry. Oh, Jadi nama nyokap. bapak nyokap gitu. Oh, Iya. oke. Ada juga. Nah, kenapa kami dapat kata-kata amazing, inspiring, sweet, and helping? Karena menurut kami amazing itu apa yang kami lakukan, maksudnya kami berdua gitu kan, dengan kami menyatukan cerita kehidupan kami, dan terus inspiring, menginspirasi dengan setiap kejadian-kejadian dan perilaku yang sudah terjadi di hidup gue, di hidup Iris gitu kan. Bisa menjadi inspirasi gitu. Dan sweet, ya, kita harus selalu sweet, selalu Selalu sweet, romantis, romantis. selalu Amin. gitu. Dan Dan helping helping. ya, kita ingin selalu bisa membantu. Iya, karena memang tujuan hidup kita itu adalah bagaimana pengaruh yang kita punya ini bisa untuk menjadi kontribusi untuk orang banyak. Oke. Lu bisa bener juga ya Mar ya? Bener terus. Jawabannya bener banget loh. Iya. Gila. Oke, itu ketemu tuh kata-kata itu gitu ya Ais. kan. Nah, sekarang dari yang tadi lu bilang tuh bisa menginspirasi. Dari kejadian lo kemarin itu lu sempet direhab tuh. Direhab berapa lama? Di rehab gue 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan. Nah, dari pengalaman lu direhab itu apa yang lu dapat selama 5 bulan itu? Banyak banget. Banyak banget. Pelajaran yang gue dapetin adalah pertama, gue harus mengakui kalau di Narcotic Anonymous itu ada pengakuan yang dimana kalau kita tidak berdaya terhadap adiksi kita, sehingga kita berpegang kepada kekuatan yang lebih tinggi atau kepada Tuhan, gitu kan. Jadi kita mengakui kalau kita itu tidak mempunyai daya dan upaya. Pada intinya berserah. Ketika kita sudah berserah dan accept kepada diri kita sendiri, menerima diri kita apa adanya, maka disitulah kita memulai untuk menginventaris diri kita supaya kita bisa menjadi lebih baik, gitu loh. Itu yang gue pelajarin dari rehab selama gue di Lido, di RSKO, bersama Bang Iwake, bersama Elo, bersama Rido. Itu gue belajar di situ banyak. Gitu. Jadi setelah itu gue nggak pernah merasa minder atau merasa bagaimana kalau gue itu adalah ibaratnya gue tuh pernah kena kasus atau gue pernah direhab segala macam. Justru malah gue bangga dengan gue pernah direhab, dengan gue pernah itu menjadi sebuah pelajaran ke gue. Kalau dulu gue tuh kayak gimana gitu kan, gue tuh gila banget ya, bagi lu tahu gitu ya kan, waktu kita 7 MH dan lain-lain. Jadi itu yang membuat gue saat ini bisa gue katakan orang baik tidak akan dikatakan baik ketika dia belum tahu baik itu seperti apa gitu. Kalau dia belum tahu buruk itu seperti apa gitu. Jadi saat ini ya gue bisa katakan itu pengalaman yang sangat luar biasa yang bisa menjadikan diri gue sekarang gitu, saat ini. Gitu. Oke. Ini ceritanya bagus banget loh ya. Jadi kalian tuh ini eksklusif loh ini. Oke. Tapi gue juga agak kaget sih lu pas kena kasus itu, dan setelah lu semua kan ada hikmahnya ya. Jadi apapun yang terjadi di kejadian di kehidupan kita, pasti ada sesuatu yang bisa kita petik kan, Mar? Iya, betul. Kira-kira apa yang bisa lu share ke teman-teman deh? Yang bisa gua petik adalah narkoba itu tidak menguntungkan ya. Don't use drug gitu. Okay. Apapun itu gitu. Apapun jenisnya. Apapun jenisnya, even itu cuman kayak Nyoba-nyoba atau bener itu nggak ada gunanya, karena
kita hidup akan selalu dalam paranoid gitu kan, selalu dalam was-was. Buat apa hidup dalam suatu hal yang kayak gitu? Kita hidup pasti pengennya senang-senang, kita pengen hidup bahagia. Kayak gue sekarang, gue ngerasa gue bersyukur banget, gue udah punya istri cantik gitu kan, gue udah punya pekerjaan bagus gitu. Jadi gue udah cukup semuanya gitu. Gue nggak akan gue mau main-main hal-hal yang membuat gue tuh dalam keadaan yang ketakutan. Mana Cak? Kamu sama ibu aja. Sini deh. Out dulu bintang tamunya. Oh, sama mami. Tapi ini buat fans-fans Moe dengan Franda, doain ya semoga ini juga cepat ya. Amin. Oh, maminya balik lagi. Nah, terus sekarang untuk Iris Bella, sorry for your loss, tapi boleh nggak kalau kita tahu why? Why-nya itu karena memang kehamilan aku itu kan memang twin, dan twinnya itu kondisinya twin to twin transfusion syndrome. Jadi itu ceritanya satu telur yang terbagi menjadi 2 janin dalam satu plasenta, dan di mana mereka itu berbagi makanan tapi tidak seimbang. Dan sebenarnya kalau misalnya kita tahunya lebih dini, mungkin bisa kita banyaklah upaya yang bisa kita lakukan gitu ya untuk bisa menyelamatkan. Tapi memang waktu itu ya kita sih tidak bisa menyalahkan siapa-siapa lagi karena memang sudah jalannya begitu. Kita tahunya telat waktu itu udah 6 bulan, dan waktu itu udah di stadium 4 ya. Jadi kita sudah Stadium 4 sudah? kata dokter stadium Iya, 4. stadium Pokoknya 4. intinya udah Akhir. kondisi yang parah lah pada saat itu babynya gitu. Jadi saat itu kita udah upaya untuk semacam laser untuk bisa mereka maksudnya mendapatkan Bisa asupan placenta. ya, Sendiri. asupan oke. makan masing-masing. Setelah sehari 2 hari operasi yang pertama itu mereka nggak bisa ditolong, jadi akhirnya ya operasi lagi untuk mengangkat 2 anak itu. Ini yang buat nggak tahu, jadi sebenarnya bahasa gampangnya adalah kembar identik ya. Iya. Kembar identik, jadi dari satu telur, satu sperm, terus kebelah dengan sendirinya gitu kan. Iya. Nah itu Yang jadi sebenarnya mereka iya kehamilannya berbagi. tidak normal gitu sebenarnya. Jadi harus berbagi plasenta, berbagi tali pusat segala Iya, macam kan. betul. Jadi berbagi makanan. Jadi kalau misalkan kita sampai telat untuk menanggulanginya, itu maka yang terjadi adalah mereka ibaratnya berantem lah di dalam perut satu plasenta itu kan. Ada dua bayi gitu. Biasanya kan ini cuma pakai 1 bayi. Iya, Ini tambah ada 2 bayi gitu kan. Gimana apalagi kalau semakin besar, kalau 7 bulan itu kan pasti dia udah Rebutan, makin belajar besar, rebutan dia kan jadi dalam tidak rebutan. seimbang dapat nutrisi dan Jadi pas gitu. dia akan berebut-rebutan dan dia akan mencari celah gimana caranya supaya dia dapat tempat yang enak kan gitu kan. Soalnya satu kantong Iya, ya. gitu. Itu jadi, tapi itu juga balik lagi, itu semua kita nggak bisa nyalahin dokter dan lain-lainnya gitu, karena memang kalau kita mau menyalahkan keadaan itu nggak akan Ada keluar, selesainya. gitu. Nggak akan ada selesainya Ada gitu. Jadi solusi kalian lebih juga. mau Iya. memasrahkan gitu emang. Iya. Iya. Wah, udah jalan, waktunya. udah Iya. memang jalannya kita mendapatkan kejadian ujian itu, kita Dan sama sekali nggak iya. menyesali atau menyalahkan siapa-siapa, memang sudah jalan hidup kita. Dan itu makanya sekarang lo bisa bertanya kan dengan masalah itu, sekaligus kita juga bisa jadi menyampaikan juga nih buat semua Pelajaran penonton, juga ya. pelajaran juga kan. Ya itu makanya masuk juga kan dengan bahasa yang inspiring gitu. Iya, iya benar-benar. Oh. Tapi ini mereka berdua ini banget kok, udah apa ya, kayak tough banget. Kalian udah kayak ya udah emang udah ikhlas, terus udah dapat gantinya juga. Alhamdulillah. Kita doain sehat-sehat. Amin, amin. Nah, terus Ada iklan lewat. Intermezzo. Dorong mbak, dorong mbak. Didorong. Iya sayang. Itu di kamar, mau itu di lihat kamar apa? juga. oh ada cat lagi banyak kali. Oke, iklan guys, biasa. Nah, kalian kan udah melewati kejadian seperti itu dan itu kan cukup berat. Gimana caranya kalian bisa kayak legowo atas kejadian itu? Sampai di tahap Di tahap- bisa setaf ini gitu. Maksudnya karena kayak udah berasa banget, kelihatan banget ikhlasnya gitu. kehilangan itu kan buset. Nggak mudah ya. Orang kehilangan dompet aja kayak, Iya. ini anak nih. Kalau Iya. itu ke dompet, kalau anak kira-kira gimana? Wah, ambiar. gitu ya. Jadi ambiar. Gitu. Kalau untuk awal pertama Gimana kali caranya? aku ceritain Ah, ya, ya, coba. serius. Yang panjang-panjangnya. Iya. Aku waktu itu suka panjang-panjang kan 2 jam lebih Nggak durasinya. apa-apa. Apa bisa Yang jadi panjang ini. 4 konten jadi lagi. Arma curhat, Amar curhat. Jadi Oke. nggak, ini kalau untuk pertama kali reaksi pertama yang gue tahu, coba lo gimana nih? Lo ngerasain kalau lo dapet sebuah adegan yang dimana lo harus menyampaikan sama istri lo kalau
kandungan di dalam perut, masih dalam perutnya itu udah meninggal. Wah, hancur sih. Nah, gimana caranya lu memberitahu Nggak bisa. ke istri lu yang lagi masih pakai selak, nggak bisa ngomong, cuman bisa diem gitu doang. Serius dalam kondisi Dalam kondisi itu gua harus memberitahu gitu kan. anjir gue merinding loh, Man. Iya, gue juga sampai Serius, merinding. Iya. Jadi di saat itu gue ngamuk, gue udah kayak orang gila lah gitu waktu pas gue Bayangin tahu. kan, amar kamu kayak Bayang gue tuh ngamuk kenapa gini? Ya gue masih menyalahkan keadaan, gue menyalahkan orang gitu. Loh, dokter bilang katanya bisa ditolong satu, gitu kan, salah satu bisa ditolong. Tapi malah dokter segampang itu bilang ya maaf kita udah berusaha semaksimal mungkin, ya dua-duanya udah dipanggil dulu. Loh, bisa kayak begitu gitu ya kan? Jadi gue apa yang harus gue omongin sama Iris ketika Iris lagi berbaring di di tempat tidurnya dengan memakai selang dan ditaruh di dadanya dan lain-lain gitu kan? Itu gue bingung banget gimana caranya, dan gue sampai gue tuh nggak bisa ngomong apa-apa, gue cuma pakai ekspresi doang sama Iris, dan Irisnya pun Ngerti itu. tahu, dan gue tuh bener-bener gue cukup luar biasa dia di saat itu gitu. Gue kontrol diri gue kurang waktu itu gitu kan. Tapi Iris dia hanya bisa diem, tapi setelah itu langsung turun drastis, ini kamu ya, naik ini kamu ya. iya. Dan napas, tekanan tensinya, naik langsung dia tiba-tiba langsung kayak kejang-kejang gitu kan. Kencang-kencang. Enggak, maksudnya kayak apa sih yang kayak Ngap gitu. ngap Nah, gitu. apa susah nafas. Dan Shock itu lah. kebanyakan kalau terjadi anak kita ini udah meninggal dari Mungkin subuh kali ya, kira. subuh. Gitu. Dan waktu itu udah udah masih ada di perut sampai Iya, siang. jam 9-an ya waktu itu. Tuh udah ini kondisinya jadi gimana sih kenapa tiba-tiba di rumah sakit itu sebenarnya? Itu lagi dirawat. Oh, Kan itu setelah pas- operasi yang pertama. Oh itu setelah operasi yang karena pertama. masih dalam pengawasan dokter kan sampai beberapa hari ke depan. Nah, pas hari kedua setelah operasi itu memang dinyatakan memang udah ada aneh kan, ada rasa-rasa aneh gitu waktu pas paginya itu. Malam itu aku nggak bisa tidur sampai subuh gitu. Nah baru dokter jaganya datang kan pagi hari jam 9 seperti cek ternyata memang jantungnya nggak ada yang bisa terdengar, nggak ada yang detak gitu. Itu menurut gua sebuah anugerah juga dari Allah gitu ya, kalau Iris tuh masih bisa bertahan, dia survive. Kenapa? Karena tutupannya udah pecah di dalam. Apa sih namanya? Ya pokoknya intinya kan Di paru-paru. paru-paru aku udah terendam banyak Iya. cairan Cairan. gitu. Dari Mimi kan babynya kan udah lama nggak ada di perut gitu, jadi saat itu memang nggak bisa nafas, mau pakai oksigen apa tuh pokoknya aku pribadi juga kondisinya udah memprihatinkan gitu loh. Aku ngerasa waktu itu aku juga kayak pas malamnya itu kan aku susah tidur karena aku takut kalau aku tidur kayak aku bakal nggak ada gitu, karena waktu itu susah nafas, pakai tabung oksigen segede ini terus padahal udah full itu kayak misalnya oksigennya, tapi kenapa kok aku susah nafas terus perut, pokoknya kondisi nggak enak banget, aku nggak bisa tidur, aku takut untuk tidur gitu, takut aku nggak ada gitu pada saat itu. Dan memang ternyata feeling aku benar babynya udah nggak ada. Jadi It was really tough lah pokoknya. Gila, memang berat banget kan? Mungkin Dan gua- karena kita kan yang cuma terlihat di infotainment doang, tapi yang bener cerita yang bener-bener terjadi Asli, itu Jauh luar banget sih. biasa gitu. dan gua harus dan di saat itu kejadiannya itu harus segera dimakamin karena Iya, dia udah dioperasi dan harus segera dimakamin karena baby kita udah jadi baby gitu, udah rambutnya udah tebel, hidungnya mancung, kayak dagunya harus kayak segera Iris semuanya. dikuburkan kan pada saat itu. Iya. Jadi langsung malamnya itu dikuburkan. Jadi malam itu juga gue gendong anak gue dari rumah sakit sampai ke liang kubur, itu gue yang gendong, itu gue yang bawa. Kondisinya berarti Iris masih di Di rumah sakit. Iya, Iris nggak ngelihat dia. Iya. Berat banget ya. Oke, man. Jadi ya itu. Karena kondisi juga nggak memungkinkan untuk Iris ikut Iya, kan. nggak Iya. mungkin karena aku bisa operasi. Aduh anak tuh sudah gitu ini dapetnya kembar lagi kan Nggak kayak hanya satu, tapi dua jadi kayak gitu. lebih aduh gitu pasti rasanya aduh bisa rasain banget. Hancur ya situ. Iya. Tapi kalian hebat banget. Maksudnya apa ya dengan keadaan kayak gitu tapi ya itulah bisa menginspirasi orang, terus udah gitu kayak berasa banget loh udah ikhlas aja gitu. Nah, terus juga lu kan sempat ikut pelatihan ya, Mar ya? Iya. Pelatihan itu karena kejadian ini akhirnya lu ikut itu atau emang lu pengen aja? Jadi karena Baim juga sih sebenarnya yang Ya, ngubungin. maksa, Iya. nggak maksa sih, ngajak kita Ngajak, juga. Baim ngajak
untuk gue pelatihan ikut sama Pak Ari untuk yang terapi ISQ itu ya? Iya, ISQ itu. Terus Terus akhirnya sampai jadi dapat sertifikat kan? iya. Ah. Jadi pas Benar-benar itu mendalami. kita Pelatihan apa berdua sih? gitu. Ada pelatihan itu Pengembangan lah. diri Pengembangan diri. gitu lah. Oh buat diri. Pantes nih berkembang dirinya tuh. Gede mana nih? Ke samping ya. Ke samping. Nah, itu maksudnya contohnya kayak gimana tuh? Jadi ya itulah yang salah satu penyebab kenapa kami juga bisa tetap tough gitu ya. Karena bisa move on gitu karena ya. bisa move on gitu karena memang kami ikut acara itu gitu kan, ikut terapi itu, dan di situ kami terbuka juga lah wawasan gitu tentang kehidupan ini gitu loh, dengan law attraction gitu kan, dengan berpikiran kita tuh harus berpikir positif, kita harus berpikir segala yang sudah terjadi ini kan semua memang udah ada kehendak gitu, kehendak Tuhan semuanya. Karena ada kekuatan yang lebih tinggi daripada kita semua yang kita nggak punya apa-apa. Jadi yang harus kita laluin adalah salah satunya ya ini kita menjadikan contoh. Berarti kita harus menjadi contoh untuk orang-orang dan kita harus bisa survive sama kejadian kita supaya kita juga bisa memberikan influence kepada orang-orang gitu. Karena pasti yang memiliki kondisi seperti aku ini banyak Iya, banget, iya, pasti. banyak banget. Tapi memang Biar mereka sedikit, lebih aware gitu. ya sedikit kan kejadian kayak kita mungkin agak banyak, tapi agak sedikit orang juga yang bisa melaluinya gitu, melalui tempat itu. Karena itu tadi kalau kita pertama pegangan dari ISQ itu adalah 165 atau rukun iman dan rukun Islam. Jadi bagaimana kita bisa memegang teguh pada prinsip tauhid, pada prinsip Islam kita gitu. Kita percaya sama, kita muslim ya, lo muslim ya, lo harus benar-benar ikutin syariat dari muslim gitu kan. Ketika misalkan lo Nasrani ya, lo betul-betul memegang teguh pelajaran Nasrani gitu. Jadi memang kembali lagi kepada kekuatan yang lebih tinggi gitu. Jadi disitulah kami bisa mampu melalui itu semua. Dan setelah kami lalu ikutin semua terapinya, dan itu betul-betul terjadi gitu. Jadi ya alhamdulillah kehidupan kami yang tadinya lebih gila lagi nih. Ketika udah meninggal anak-anak kami, disitulah pertikaian keluar. Disitulah konflik kita muncul. Mulai konflik rumah tangga, konflik keluarga, semuanya. Oh itu bener kayak sinetron tuh bener men. Sebenarnya entah pikiran dia marah ke gue marah sama mertua gue. Ya itulah masih dalam pihak blaming gitu, selalu menyalahkan gitu karena situasi itu gitu. Jadi makanya pada saat itu pokoknya kondisinya buruk banget gitu. Dan kita juga baru awal menikah kan, baru saling mengetahui oh ini jeleknya ini. Jadi kayak kita belum ada yang bisa, ya itulah dalam denial gitu bahwa mereka sudah nggak ada. Dan kita masih saling menyalahkan gitu. Tapi di situ kita benar-benar bisa membalikkan benar-benar 180 derajat gitu ya dari situ. Kalau itu kita percaya kalau di Islam itu ketika memang anak yang masih suci gitu kan, ketika meninggal maka dia akan menjadi bidadari nanti di akhirat sana gitu untuk kita, untuk menjemput kita. Berarti ya salah satunya adalah ya ini penghapusan dosa kita lah, karena gue tahu dosa gue banyak gitu. Dosa gue yang udah gue lakuin itu juga banyak, dosa iris juga banyak gitu. Mungkin ini adalah salah satu untuk menebus dosa gue, mengurangi dosa gue dengan dosa iris gitu. Makanya ya udahlah kita serahin semua. Wih, gokil men. Berat banget ya kehidupan mereka ya. Tapi jadinya ya itulah, aku percaya juga bahwa setiap permasalahan yang ada itu justru kayak kesempatan kita untuk balik lagi gitu. Kayak riset aja gitu kan, kembali ya ke siapa lagi ya kalau bukan ke Tuhan yang punya kuasa gitu. Karena kita mau minta mengharapkan kepada orang tua kita juga pasti punya pikiran yang lain karena dia akan ngurusin yang lain gitu. Kita minta sama anak kita nggak mungkin, kita minta saudara kita, sahabat kita, dia juga punya kehidupan masing-masing. Kita mau minta sama siapa lagi gitu? Kalau nggak ke Tuhan kan? Kalau nggak ya sama yang kita yakinin gitu loh. Yes. Balik ke situ. Gokil. Oke. Dia sampai speechless. Berat banget loh. Iya. Tapi hebat kalian bisa ngelewatinnya, inspiring lah pokoknya. Nah, terus sekarang kan ada kabar baik, jadi sudah hamil lagi. Nah, kiat-kiatnya apa nih? Supaya mungkin
mungkin dari Amar atau Iris supaya bayinya bisa sehat. Maksudnya mungkin kan dari pengalaman yang kemarin, apa yang kalian pelajari supaya si baby kita bisa yang wah, pasti sekarang kita lebih aware, lebih hati-hati, terus lebih jaga kondisi. ya. Terus mungkin sebelum 4 bulan aku benar-benar bed rest lah gitu, nggak banyak aktivitas. Mungkin kalau misalnya ada pekerjaan apa, suami yang lebih mengambil Kerjaan. Disuruh cari duit ya. peran gitu. Jadi seperti itu sih. Terus ada satu lagi yang penting Apa kalau untuk gue gitu kan, gue nggak mau ngumbar-ngumbar lagi. Ngumbar-ngumbar apa contohnya? Kalau waktu kemarin itu kita terlalu mengumbar-ngumbar yang ya mengumbar kehamilan kita, maksudnya dikit-dikit ke USG itu kita ini. Loh, tapi nggak apa-apa kan orang happy itu. Iya, tapi itu jadi beban nantinya, Mon. Kalau menurut gue. Oh gitu. Iya, jadi bebannya kita kan yang nggak suka, yang suka sama kita banyak, tapi yang nggak suka sama Ada kita aja. Ada Pasti, juga. iya. Nah, jadi dari situ kan mereka, ya itu karena kita percaya law attraction gitu kan, jadi percaya kalau omongan dia sumpah serapah, ketika orang ngomong baik ya insya Allah semuanya akan jadi terbaik. Tapi kalau orang ngomongin ih iya ini, ada juga kan pasti di luar sana ibu-ibu, Julit-julit. iya Pasti. gitu kan. Kayak semua orang pasti ada yang dijulitin sih. Iya, orang lebih suka pasti melihat yang buruk kan gitu, Iya. yang negatif gitu. Iya. Orang nggak akan suka ketika kita bahagia tuh, orang jarang ada yang bisa suka semua. Pasti orang akan lebih ini ya. Iya. Jadi Lebih mudah dan lagi iya, lebih mudah. jadi untuk mengurangi itu kami sih ya untuk saat ini nggak mau terlalu diekspos banget. Oke, ngerti. Mendingan buat kalian berdua aja dulu. Konsumsi sendiri lah, bukan Nanti pokoknya nanti tiba-tiba udah mau lahiran, nah baru tiba-tiba SMP aja gitu. Juga. Aman. Ya wes, sekarang kita masuk tes kekompakan. Oke. Nah dulu ya guys. Nih, mau kasih pelajaran buat kalian. balik lagi nih kayak nih back to school nih. Oh, udah. Back to school. Kalian udah berapa lama married? Setahun. Setahun. Kali ini aku benar kan yang? Ya, tadi udah Tadi ada udah bridging ya. Dan Udah ada tadi bridging. udah salah. Kalian tuh pacaran berarti pas masih di lokasi syuting dong? Nggak ada pacar. Nggak ada pacaran. Ada langsung. Langsung. Ya ada tanggal Wih, pernikahan iya. kalian berapa? Terus sempat bahas. Tanggal pernikahan. Tanggal pernikahan. Kok nggak yakin Amar inget deh. Lo bener mikir loh. Tapi dia masih pakai cincin loh. Yoi. Kita enggak. Invisible ini nggak kelihatan. Bukan gitu, udah bengkak. Bener. Ngawur bengkak. Enggak, tapi bener yang kemarin Pakai sabun muat ini. Kemarin ada nanyain kok Mue nggak pernah pakai cincin, udah nggak cukup. Sama bulannya juga. Iya Kan dong. pernikahan, Oh. jamnya nggak usah. Tanggal, bulan, tahun. Ya. Udah belum? Mar lu Oke, oke. lama amat. Curhat. Langsung Pak. kita buka ya? Kayaknya gambar dulu situasinya. Langsung kita buka atau Langsung buka aja. ntar? Oke, langsung ya. Udah deh. 1, 2, 2, 3. 3. Bentar, ini kawinnya per 2 kali sih. Loh, ini salah tangganya. Soal kamu salah. Kamu salah ya. Lu nikah sama siapa lu? 18 sayang, lu 18 sih. Ini siapa yang bener sih? Aku kan lagi hamil suka pikul ya. Ya, gue yang bener ye, gue yang bener 17. Dengerin dulu. Ini kalau cowoknya yang bener aman. Kalau lu salah, awas lu. Tidur di garasi lu. Loh, lu- Jadi, bentar. Jadi ini yang bener Amar yang bener ya? berapa? Yang bener itu 17. 11. 17. Lu nikah tuh jam 23.00 kali. Sama acara jadi Oh iya nyambungnya ke tanggal bener-bener. 18. Kan after party-nya 18 Oke, ya. lanjut. Secara- Apa? Secara resminya itu Ini? 28 April. Oh, ini apa berarti ini kan? apanya? Secara Ijab kabul ya? Secara ijab kabul. Oh, oke. Oh, ini yang di puncak ini bukan di Iya, Bandung ya? yang di Bandung. Di Bandung kan? Acara 28. Oh, berarti barusan dong 1 tahunan. Iya. Yeay. Ais. Kirim kado ke sini ya. Kirim kado. Oke, Tapi emang benar pregnancy brain yang katanya tuh otak ibu hamil tuh agak menciut sedikit. Thank you. gitu. Ini pembelaan. Enggak, itu gua ajak bini gue. Aku ada Prada. Aku ngalamin tuh. Oke, sekarang nih kedua. Oke. Kalian kan udah tahu nih. Sekarang buah kesukaan pasangan masing-masing. Wah. Buah kesukaan. Ya bisa jawab 2 atau 3 terserah. Terserah, tapi yang Wah. Nggak suka buah aja. lu tulis apa kayak Mar? Apa ya? Pelek mobil ya. Pelek mobil. Tumbuh banget palek. Kita lihat. Oke. Kok cuma 1 Mar? Harus Ya terserah 2 atau Kamu berapa ya? Kamu berapa? 2 ya? Gak usah nyontek kali. Ya. Kalau masing-masing susah dong nyamainnya. Iya kan tinggal sebutin. Nah, Iris apa? Bener nggak gitu ya? Iris, Oke, Iris oke. sukanya apa? Oke. Iris sukanya apa? Ini sukanya apa? Pisang, Hah? pisang, bengkoang,
Mangga. Oke, nah, Amar, duren, ngawur. Ini mah lu. Lu sukanya buah apa, Mar? Hah? Durian. Enggak, lu sukanya apa? Gue durian. Selain duren? Selain durian, kayaknya nggak ada deh. Nggak ada, duren doang, buah naga gitu. Iya cuma sebatas suka. Kalau suka banget kan ini suka banget. Suka banget duren. Mangga, duren. Oh, Ini benar. barusan ditambahin nggak? Terus ditambahin. Tadi Wah, gua ada suara sek. ini kita harus merhatiin satu-satu yang. Wah, kacau Saksi nih, gimana Wes. saksi? Tambahin nggak? Halo. Ya kamu apakah? Gimana sih? Kok kamu suka pisang? Iya ya, astagfirullahaladzim itu baru pisang Itu banyak. bisa banyak. Gue lupa tiap hari. Ya ampun ya. Oke, aku perhatikan lagi. Oke. Ini lucu juga ini permainan Oke. ini. Siapa di antara Iris sama Amar yang paling romantis? Ah. Aku. Ayo udah, satu, dua, tiga. Oh, benar. benar. Emang dia romantis ya? Iya. Seromantis apa? Apa yang gini hal paling romantis yang pernah dilakuin Amar buat Iris? Oh ya, waktu Oh, dia iya. propose, Oh. propose di lokasi. Dia Oh, kan iya, ini iya. itu apa namanya? Apa? What you call it? Itu. Mop dance ya? Mop. Ya, mop. Iya, gue tahu tuh. Itu pernah rame itu ya. Iya. Oke, oke. Lanjut ya. Lanjut guys. Siapa yang kalau tidur ngorok? Oh. Oke, satu, dua, tiga. Dua-duanya ini Amar. Oh, kamu mau disalahkan ya? Kamu tuh mau disalahkan ya? Saya kasihan fans-fans aku nanti mereka nanti Ilfil. ilfil. Oh my god. Ya, tapi Terus ya. Ya, tapi aku percaya dia juga ya. Soalnya aku nonton di YouTube kalian terus ada yang nama Andina ngorok. Oh gitu, kamu nonton juga ya? Ya kemarin yang nonton sama kamu. Kenapa ya? Yang mana ya? Yang Lupa. mereka itu. Ternyata yang itu suaminya nih. Iya. Kamu Lu pregnancy lagi brain. Bulan. Pertanyaan dari netizen. Oh iya. Oke. Oh, Q&A. Q&A from netizen ya guys. Q&A. Yay. Yoi. Dari Artika Al-Fatih, pernah nggak semenjak nikah Amar atau Iris cemburu ke pasangan? Iris. Iris ya, pernah nggak? Intermezzo. Cemburu? Iya wajar, pernah lah. Lu ke siapa? Maksudnya lu cemburuan apa Iris yang cemburuan? Oh, lebih banyak gue sih. Lu banyak lu, kenapa? Karena gue karena gue cinta sama Iris. Wah, Karena gue Anda cinta cinta. sama Iris, makanya gue cemburuan sama Iris. Iya. oh gitu. Itu kan baik. Tuh, udah kejawab ya. Terus yang kedua, Mau gambar-gambar? Novita Praja, apakah kalian ada rencana untuk main sinetron bareng? Waduh. Kenapa nih? Yang jawab ya? Ada rencana nggak buat main sinetron bareng? Untuk waktu-waktu apa? Untuk sekarang ini nggak? Sekarang ini Karena ya. lagi hamil. Enggak. Mungkin ke depannya, setahun ke depan mungkin ya. Mungkin iya. Tuh. Terus dari Arvina Arif, apa kesan yang didapatkan Ais pada saat liburan ke Bulukumba? Oh. Kita benar-benar suka sih bulu. Yang kemarin itu ya? Itu bagus banget, lo harus ke sana. Harus ke sana. Tapi Lu harus kesana. baby friendly nggak? Bulu kumbat tuh. Oh iya, friendly banget. Masa? Di Hakuna Matata. Lu Makassar. datang ke Hakuna Matata nih. Makassar. Di mana situ? Di Buluku. Jadi dia Di lu mana, Den? sampai Makassar. Ini tanya orang Makassar ini. Dari Makassar berapa jam? Dari Makassar. 4 jam. 4 jam. 4 jam. Jalan Jalan kaki apa darat. terbang tuh? Naik mobil. Oh, naik mobil ya? Tapi santai, naik mobil tuh bener-bener kayak jalannya tuh cuman lurus doang gitu. Kayak jalanan di pinggir-pinggir pantai. Kayak kehidupan lu ya lurus doang gitu ya? Lurus doang. Oh, iya, lurus doang. Gue Ya, kesana berarti, tapi lu mau balik lagi ke sana kalau ada kesempatan. Iya mau. Pasti ya, enak banget. Tapi emang enak banget di Hakuna Matatanya ya. Apa sih pantai gitu? Oh bukan, nggak usah ya. Remote dulu jangan. Tapi pasti di Bulukumba Enggak, di tuh. daerah situ. Iya, di Bulukumba tuh banyak banget cottage-cottage villa-villa yang bagus-bagus dan di sana tuh Oh, lautnya oke. tuh bagus banget. Bersih. Bisa snorkeling, bisa Ada ojek online nggak gitu? diving. Nggak ada. Bisa makan nggak ada. Susah. Oh, susah tuh. Cuman kalau di sana kekurangannya emang makanan. Makanan doang. Cari makanan. Dan kalaupun ada cuma seafood paling enak rata-rata. Seafood. Ya. Oh tapi penginapan berarti oke ya? Oke, Oh oke. tuh, Star tuh kasih tahu Onti ini apa? Star. Star. Nah terus dari Mary _ Aqua. Sekarang mereka berhijrah ya. Awalnya gimana?
awalnya berhijrah? Awalnya ya itu tadi berhijrah itu kan artinya berpindah, gitu kan, berpindah ke zona yang nyaman tuh kita pindah lagi ke sesuatu yang beda gitu. Kayak gue salah satunya dengan gue mau menikah sama Iris tanpa gue harus pacaran dulu, harus begini-begini langsung nikah, itu udah satu gebrakan besar gitu untuk gue sama Iris gitu. Dia pertama-tama hijrah itu kenapa kita hijrah ya karena hijrah itu bukannya disalahartikan, hijrah tuh udah jadi pakai iya pakai gimana enggak. Hijrah bukan dari penampilannya tapi dari from the inside ya? Iyalah, lebih dari hati kita. Hijrah bukan penampilan. Penampilan kita tetap sama aja, tetap aja kayak begini, tetap aja. Mungkin agak melar dikit lah ya. Iya, agak melar dikit ya. Karena santai. Nanti kalau udah syuting lagi juga beda. Oke. Nah ini dari mungkin dari tim kalian juga nih, Ice Love Story 85. Bagaimana cara yang dilakukan Amar ke Iris Bella dan sebaliknya untuk bisa menyatukan prinsip yang berbeda? Karena caranya berpatok Kalau kepada. lu gimana? Kalau gua caranya itu berpatok kepada hadis dan Al-Quran sih menurut gua. Karena bagaimana mentreatment seorang istri itu menjadi seorang suami dan menjadi mentreat seorang istri itu ya berdasarkan dari apa yang dilakukan oleh Nabi gue, Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau mentreat istrinya gitu loh kan. Seperti apa ya itu gue ikutin ke dalam kehidupan nyata lu aplikasikan gitu. Ya, tapi monogami ya. Monogami. Mono satu. Kalau Iris gimana? Sama-sama, karena kan memang itulah pasti ujian di situ, namanya dua orang berbeda jadi disatukan satu atap itu pasti kan prinsipnya berbeda-beda. Iya. Apalagi kita kan terus-terusan 24 jam pasti kan yang sering berantem nih ya. Itu apalagi sekarang kita pindah rumah tuh mau manjang ini di mana? Oh itu berasa jam banget. dinding di Iya mana? itu bete banget. Itu tuh kita berantem. Ya ini lebih bagus, itu jelek. Ya gitu namanya berantem antara taruh sofa bagusnya di mana, taruh karpet bagusnya di mana gitu. Tapi ya, untungnya gue ngalah terus, aku ngalah terus. Harus. Ya, lu jangan ngasih tahu kalau ya. mau ngalah, lu emang harus mengalah. Harus. Bagi laki-laki harus ngalah, Bos. Tapi apalagi kalian juga nggak ada proses pacaran kan. Berarti kan memang harus ada pegangannya ya. Pegangan kita sih memang agama. Bagus. Nah, itu perlu dicontoh tuh buat kalian yang ada di rumah. Jadi kita harus berpegang teguh kepada agama yang kita percayai. Supaya hidup kita bisa lebih baik. Betul? Setuju? Betul. Karena kan adanya agama di hidup ini kan untuk bisa merem kita gitu, untuk bisa kita tetap stay di pada sesuatu yang benar. Semua agama tidak ada yang mengajarkan kesalahan. Semua agama tidak ada yang mengajarkan untuk kita berlaku buruk. Gitu. Jadi kita semua pada berpatoklah sama agama kita dan yakin kalau agama kita itu bisa membawa kita kepada yang benar. Iya. Ini apa? Ini gambar apa? Itu lagi ngomong. Nggak, ini lucu Lucu banget. Ini gambar apa? Ini apa? Sun, matahari. Ya wes, closing aja deh. Ya wes, kalau gitu thank you banget udah nonton vlog sama Prada Vlog, dan jangan lupa untuk follow dan juga subscribe Ice TV. Nah, Karena kita kan udah ada tuh penonton. Kalau yang belum Oh ya, kalau belum nonton episode sebelumnya bisa lihat di Ice TV ya. Di sana kita seru-seruan, pokoknya main game sebagai suami istri. Dan kayak gini, dan buat kalian semua kalau yang pada suka sama collabs kita nanti kita akan bikin lagi. Betul. Tergantung dari permintaan kalian semua nanti. Komen di bawah ini. Betul, pokoknya ditonton terus, di-share, di-subscribe pokoknya. Banyak-banyak ya. Ya wes kalau gitu, dadah.